dan kita masih dalam kitab sedekah dan babnya masalah zakat. Masih berhubungan bahasan zakat, cuma ada pasal di sini dalam kurung zakat perhiasan. Kita langsung masuk membaca hadisnya. Hadis nomor 768 dari awal belajar dan urutan 15 dalam bab ini. Dengan sanad hasan diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Annamra'atan atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha maskatani ghalidhatani min dhahab. Saya ulangi, annamra'atan atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha maskatani ghalidhatani min dhahab. Faqala laha atu'tina zakata hadha? Qalat la. Qala ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawma siwaraini min nar? Qala fakhala'athuma fa'alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi wa li rasulih. Terjemahannya, bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seorang putrinya yang di tangannya terdapat 2 gelang besar dari emas. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kamu menunaikan zakat gelang ini? Maka dia menjawab, tidak. Nabi SAW bersabda, apakah kamu mau Allah memakaikanmu 2 gelang dari api neraka pada hari kiamat karena keduanya? Karena kedua gelangmu ini? Maka dia berkata, atau perawi hadis ini, Amr bin Shu'aib, yang menukil dari kakeknya mengatakan, lalu wanita itu melepas kedua gelang tersebut dan memberikannya kepada Nabi SAW seraya berkata, keduanya untuk Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan lafaz ini adalah milik dari Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Darul Qutni. Masih di nomor yang sama, nomor 15, kita baca dulu semua hadisnya. Lafaz At-Tirmidzi dan Darul Qutni adalah mirip dengannya. Berbunyi, annam ra'ataini atata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi aydihima siwarani min dhahab. Faqala lahumā atu'addiyani zakatahum? Qalata la. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يصوراكم الله بسوارين من نار قالتا لا قال فأديا زكاته. Artinya bahwa ada 2 orang wanita datang kepada Rasulullah SAW dengan memakai 2 gelang emas di tangan mereka. Nabi SAW bersabda kepada keduanya, apakah kalian berdua menunaikan zakat gelang ini? Maka keduanya menjawab tidak. Rasulullah SAW bersabda kepada keduanya, apakah kalian berdua mau Allah memakaikan kalian berdua 2 gelang dari api neraka? Keduanya menjawab tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu tunaikanlah atau maka tunaikanlah zakatnya. Ya, hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian juga Al-Khattabi berkata tentang sabda Nabi SAW, ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima siwaraini min nar? Apakah kamu senang Allah memakaikanmu, apakah kamu mau Allah memakaikanmu 2 gelang dari api neraka karena keduanya? Itu adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 35 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum al-ayat. Ingatlah, kata Allah SWT, pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengannya disetrikakan dahi mereka, lambung mereka. Dahi dan lambung mereka. Ayat ini titik-titik ada lanjutan ayatnya, ini saksi bahasannya. Baik teman-teman sekalian, inilah hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah di nomor 15. Dan kita langsung seperti biasa membedah hadis ini, mengorek mutiara-mutiaranya supaya bisa menjadi pelajaran untuk kita tentunya yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga menjadi pahala buat kita karena sedang menuntut ilmu syar'i. Pertama, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya wanita boleh menggunakan emas. Wanita boleh menggunakan emas, bentuk perhiasan gitu ya. Apakah itu kalung, gelang, cincin, ya, ini semua dibolehkan, khusus bagi wanita. Ya, karena dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ya, sesungguhnya emas ini dan sutra, ya, itu halal buat, haram buat laki-laki umatku dan halal buat wanita umatku.
Jadi ini halal buat mereka. Ini pelajaran pertama dulu yang bisa kita ambil. Dan diambil dari potongan hadis di sini yang bisa kita ambil adalah kedua wanita. Baik riwayat pertama menyebutkan tentang seorang ibu yang datang dengan anak perempuannya. Atau riwayat kedua yang menjelaskan bahwasanya ada dua orang wanita. Seakan-akan mereka dua bersahabat yang datang menghadap Nabi SAW. Nah, mereka berdua ini menggunakan gelang emas. Nabi SAW tidak mengatakan haram, tapi Nabi SAW cuma menanyakan, apakah kamu sudah tunaikan zakatnya? Atau riwayat pertama. Riwayat kedua, apakah kalian berdua sudah menunaikan zakatnya? Berarti menandakan boleh untuk digunakan. Hanya saja, emas di sini dibedakan, emas sama perak dibedakan dengan barang-barang yang lain yang Anda pakai. Misal contoh, rumah, mobil, pakaian, dompet, sepatu, dan segala macam. Walaupun mahal, itu kalau yang dipakai bukan dibisniskan, maka tidak ada zakatnya. Cuma kalau emas sama perak, walaupun Anda pakai sehari-hari, tetap akan ada zakatnya. Dan zakat sudah kita jelaskan dari awal bab bahasan zakat, ya, dia adalah pensucian harta. Pensucian harta. Jadi bagaimana supaya harta tersebut terus-menerus menjadi baik dan halal buat kita. Itu fungsinya. Dan ini kewajiban, salah satu dari rukun Islam. Ini pelajaran yang pertama tentang halalnya ya, emas bagi kaum wanita. Faedah yang kedua dari hadis adalah wajibnya menunaikan zakat ya, harta tersebut, terutama emas dan perak. Dan sudah kita jelaskan dari awal bahasan tentang zakat ini. Dia ada syarat dua, haul, masa setahun, dan nisab, kadar minimal daripada harta tersebut, ya, emas ataupun perak. Ya, emas itu sekitar 85 gram emas, ya. Kalau perak, kalau saya tidak salah 595 gram, ya. Itu baru 1 tahun, masa 1 tahun kemudian dia ada nisab kadar minimalnya tadi, maka setelah itu dikeluarkan 2,5% ya dari nilai itu sendiri. Boleh dari emas, boleh dari perak, ya. Kalau boleh emas dari emas, perak atau dinilaikan dalam uang ya, karena uang ini ditarik oleh para ulama ke hukum emas dan perak. Jadi ini pelajaran. Pelajaran yang terakhir yang ketiga dari hadis ini adalah bagaimana kalau seseorang tidak menunaikan zakat terutama emas dan perak, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gelang ya dari emas dan perak tapi dalam bentuk api ya, dalam bentuk api. Dan ini berbahaya sekali ya. Karena akan menyiksa dia tentunya untuk digunakan menyiksa. Dan dalam tadi surah At-Taubah ayat 35 yang terakhir tadi kita bacakan yang diaplikasikan dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah emas-emas itu ya, atau yang diambil pelajaran dari ayat ini, emas-emas itu dan perak itu dijadikan sebagai lempengan-lempengan api lalu disetrikakan ya. Dalam ayat itu dijelaskan sebenarnya lambung mereka, dahi mereka dan punggung mereka. Dalam beberapa hadis disebutkan setiap kali sudah dingin maka dipanaskan kembali. Di hari kata Nabi SAW, yang ini sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya ya, kalau Anda masih ingat, ya, di hari yang pada saat itu hitungannya 50.000 tahun. Ini sebelum masuk ke dalam api neraka, ini masih di mahsyar sudah disiksa seperti itu. Ini berbahaya sekali, oleh karena itu harus hati-hati, perhatikan terutama ibu-ibu zakat emasnya. Dan juga kita ambil tambahan informasi di sini yang penting, bagi laki-laki hukumnya haram untuk menggunakan. Kalau dia transaksi jual beli nggak ada masalah. Tapi kalau dia gunakan maka tidak dibolehkan menggunakan emas. Sebagaimana hadis tadi sudah kami sampaikan, Nabi SAW pernah mengangkat emas di tangan kanan dan sutra di tangan kiri. Kemudian beliau mengatakan kedua benda ini haram bagi laki-laki umatku dalam riwayat lain dan halal bagi wanita umatku. Kita masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 16 dengan sanad sahih urutan 769 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadayya fatakhatin min wariq. Faqala ma hadha ya Aisyah? Faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Qala atu'addina zakatahunna? Qultu la. Au masya Allah. Qala huwa hasbuki minan nar." Rasulullah SAW masuk menemuiku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau melihat ada gelang dari perak di tanganku. Maka beliau bertanya, apa ini wahai Aisyah?
Aku berjawab, aku memakainya untuk berhias untukmu ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu menunaikan zakatnya? Aku menjawab, tidak. Atau apa yang Allah kehendaki. Nabi SAW mengatakan, sudah cukup memasukkanmu ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Darul Qutni. Dari hadis ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwasanya wajib mengeluarkan zakat, ya, dari perhiasan wanita. Kalau tadi riwayat yang pertama menyebutkan tentang dua wanita yang menggunakan gelang emas dan saat Nabi SAW tanya sudah dizakati belum, mereka bilang belum, maka Nabi SAW mengatakan sudah cukup, itu akan digantikan ya, nanti pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka. Di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menggunakan perak. Sudah kami jelaskan tadi, emas dan perak ini sama, cuma memang beda nilai gramnya ya. Kalau zakat 85 gram emas zakatnya, kalau perak seingat saya, semoga tidak salah 595 gram. Ya. Kemudian ini pelajaran tentang masalah wajibnya menzakati juga perak sebagaimana emas. Kemudian pelajaran yang lain adalah bagaimana orang yang tidak membayar zakat, maka diancam dengan api neraka. Dan bagaimana Nabi SAW sangat tegas dengan istrinya. Ya. Juga di sini bisa diambil pelajaran yang ketiga, bagaimana seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harusnya bisa mengingatkan istrinya. Ya. Ini penting sekali tentang masalah mengeluarkan zakat, dan zakat harta ini masing-masing. Ya, suami mengeluarkan zakat harta dari harta dia yang dia simpan atau investasi, istri juga sama mengeluarkan zakat dari harta dia pribadi. Ya. Jadi tidak bisa istri kaya suaminya sudah keluarkan zakat dari harta suami pribadi, lalu dia mengatakan, kan suami saya sudah zakat, ini nggak bisa. Beda kasusnya dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah memang suami atau ayah di rumah yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Makanan pokok, kalau kita beras 2,5 kilo, per individu yang ada di bawah naungan dia. Gitu kan? Tapi kalau zakat harta tidak, harus secara individual. Ya, jadi perhatikan baik-baik ini. Ya. Kemudian pelajaran yang lain juga, pelajaran yang keempat, bagaimana bolehnya seorang istri berhias untuk suaminya. Ini bagian daripada syariat. Ya. Makanya Nabi SAW pada saat tanya Aisyah, apa nih? Karena tidak biasanya gitu Aisyah pakai gelang perak begini. Maka Aisyah mengatakan, aku ya aku kenakan ini untuk berhias untuk anda ya Rasulullah. Tujuannya itu berhias untuk anda ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tidak memungkiri itu dan beliau hanya menanyakan tentang masalah zakatnya saja. Tentang zakatnya saja. Baik. Di sini dikatakan ada sebelum hadits nomor 17 ya, bagian pegang bukunya, Al-Khattabi berkata, biasanya secara tersendiri tidak mencapai nisab. Biasanya secara tersendiri tidak mencapai nisab. Jadi maksudnya adalah hendaklah dia menggabungkannya dengan perhiasan yang lain lalu dizakati. Maksudnya kalau misalnya emasnya nilainya misal cuma 80 gram. Kan dia 85 gram ya. Dia punya perak. Perak ini bisa dinilai untuk melengkapkan yang 5 gramnya emas. Dengan cara dia ya, coba melihat nilai perak itu bagaimana bisa, berapa gram dia baru bisa senilai dengan ini. Atau diakumulasikan juga bisa. Ya. Maka itu yang dimaksudkan oleh Khattabi di sini. Baik, kita masuk hadis 17 dengan sanad sahih di ghairihi. Dan urutan 770 dari awal belajar yang berbunyi. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha dia berkata, dakhaltu ana wa khalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alayha aswiratu min dhahab. Faqala lana atu'tiyani zakatahu? Qalat faqulna la. Faqala ama takhafani an yusawwirakuma Allahu aswiratun min, maaf saya ulangi, ama takhafani an yusawwirakum Allahu aswiratan min nar addiya zakatah. Artinya, aku dan bibiku, kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, aku dan bibiku pernah datang kepada Nabi SAW sementara bibiku memakai gelang dari emas. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada kami, apakah kalian berdua menunaikan zakatnya? Maka bibiku menjawab, ya, atau Asma mengatakan, kami menjawab tidak. Lalu beliau SAW bersabda, apakah kalian berdua tidak takut Allah akan memakaikan kalian berdua gelang dari api neraka? Tunaikanlah zakatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Nah, riwayat ini terjadi kasus yang lain lagi. Ya.
Jadi ternyata Nabi SAW tidak mengingatkan satu dua orang saja, tapi siapapun yang kira-kira perlu diingatkan, maka Nabi SAW ingatkan. Ya. Jadi kasus hadis pertama, tadi hadis nomor 15, itu menyebutkan tentang dua orang wanita yang tidak disebutkan namanya. Satu orang wanita yang datang pertama dengan anak perempuannya, tapi si ibunya menggunakan gelang emas yang tebal. Nabi SAW ingatkan tentang zakatnya. Riwayat yang lain, dua orang wanita yang datang, dua-duanya menggunakan gelang. Nabi SAW juga tanya zakatnya. Karena belum, maka Nabi perintahkan. Riwayat yang ketiga, bagaimana Aisyah menggunakan radhiyallahu anha gelang dari perak. Nabi SAW juga tanya zakatnya. Di sini Asma binti Yazid radhiyallahu anha menceritakan dia dan bibinya datang. Dan bibinya menggunakan gelang dari emas. Ya. Lalu Nabi SAW juga tanya masalah zakatnya. Berarti di sini pelajaran juga yang bisa kita ambil teman-teman dari riwayat-riwayat ini. Yang pertama adalah, terutama riwayat yang terakhir, pentingnya seseorang ya, yang bertanggung jawab untuk mengingatkan orang yang di bawah naungannya. Nabi SAW di sini sebagai utusan Allah, sekaligus pemimpin kaum muslimin saat itu di Madinah. Maka beliau punya hak untuk mengingatkan. Gitu kan? Sebagaimana juga orang tua, ayah mengingatkan kepada anak-anaknya misalnya, kalau sudah punya kemampuan. Atau suami ingatkan kepada istrinya, ya, atau misalnya saudara kepada saudarinya, ponakan pada tantenya, gitu kan? Karena mereka ini ada tanggung jawab satu sama yang lain. Tapi tidak masuk di sini, tidak ada kewajiban setiap muslim mengingatkan setiap wanita yang menggunakan emas, apakah sudah keluarin zakatnya, ya? Seperti misalnya Anda lihat ada wanita menggunakan emas yang sangat banyak, Anda tidak kenal, tiba-tiba Anda tegur di jalan, sudah keluarin zakat belum? Nah, itu tidak ada hak kita di situ. Di sini Nabi SAW menanyakan sebagai orang yang memang bertanggung jawab terhadap umatnya. Ya. Ya. Mungkin di sini kalau seandainya ada ya, seorang kiai, ada ustadz yang memang mengajar, kemudian memang ada di antara ibu-ibu yang hadir, ternyata ya, mau konsultasi atau apa di depan umum, misalnya bukan berduaan, karena berduaan tidak dibolehkan gitu kan. Kemudian dia menggunakan perhiasan, boleh ditanya, apakah sudah ada zakatnya ini? Ya. Kalau dia mengatakan sudah, alhamdulillah. Kalau dia mengatakan belum, maka ingatkan saja. Nah, ini juga pelajaran yang perlu untuk diambil gitu kan. Kemudian sisanya sama tadi ya. Pelajaran yang lain adalah wajibnya zakat, perhiasan termasuk emas dan perak, dan yang ketiga adalah ancaman dengan api neraka atau gelang dari api neraka kalau orang tidak mengeluarkan zakatnya. Kita masuk ke hadis 18 ya. Hadis selanjutnya. Ini hadisnya sampai ya hadis ke-19 ya. Hadis ke-18 dengan sanad sahih, urutan 771 dari awal belajar berbunyi, dari Thauban radhiyallahu anhu dia berkata, "Ja'at Hindun bintu Hubairah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadiha fathun min dhahab ay khawatimu dikham faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadribu yadaha فدخلت على فاطمة رضي الله عنها تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب قالت هذه أهداها أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيغرك أن تقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما وقال مرة عبدا وذكر كلمة معناها فاعتقته فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. Terjemahannya, Hindun binti Hubairah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara di tangannya terdapat cincin dari emas, yaitu cincin-cincin yang berukuran besar. Maka Rasulullah SAW memukul tangannya. Lalu dia datang kepada Fatimah mengadukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Lalu Fatimah radhiyallahu anha melepas kalung emas dari lehernya. Fatimah berkata, ini adalah hadiah dari Abu Hasan. Lalu Rasulullah SAW datang sementara kalung itu di tangannya. Rasulullah SAW bersabda, wahai Fatimah, apakah kamu berbahagia jika orang-orang berkata, putri Rasulullah SAW di tangannya terdapat kalung dari api neraka? Kemudian beliau SAW keluar tanpa duduk. Maka Fatimah membawa kalung itu ke pasar dan menjualnya.
Harganya dia belikan budak. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan hamba sahaya. Dan dia menyebutkan ucapan yang senada. Lalu Fatimah memerdekakannya. Hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda SAW, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad yang sahih. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana ya, tegasnya Nabi SAW mengingatkan ya, para muslimah agar mereka ya, hati-hati dengan perhiasan yang mereka pakai. Ya, karena banyak sekali orang lalai dengan masalah ini. Numpuk-numpuk perhiasan ya, tanpa memikirkan zakatnya. Karena seorang muslimah boleh memiliki harta, boleh memiliki emas, perak, berapapun yang dia inginkan gitu. Tapi dia harus tahu ada zakatnya. Ini yang penting dititik beratkan, ada zakatnya. Dan itu dikeluarkan setahun sekali. Dan saya mengingatkan kembali bagi seluruh teman-teman di sini, baik muslim atau muslim, sekarang sudah masuk, alhamdulillah, bulan Sya'ban, ya, dan kurang lebih sebulan dari sekarang akan masuk Ramadan. Niatkan, ya, Ramadan itu adalah haul saya. Maksudnya Ramadan tahun lalu awal haul, dan Ramadan ini adalah akhir haul. Jadi nanti Ramadan ini Anda sudah mulai menghitung harta Anda. Ya, Anda sudah menghitung, kemudian Anda keluarkan zakatnya di Ramadan, ya, dengan harapan tentu insya Allah lebih berkah dan lebih banyak pahalanya, karena kita sudah tahu keutamaan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagaimana sikap, ya, kehati-hatian Nabi SAW terhadap ya, anaknya, terhadap orang yang dibawa naungannya. Ya, waktu Hindun binti Hubairah datang kepada Fatimah dan menceritakan, Nabi SAW tadi marah benar sama saya ini gara-gara saya pakai cincin emas. Ya. Maka Fatimah sudah faham. Langsung faham. Kalau ayahnya Rasulullah SAW tidak suka ada perhiasan, akhirnya tidak dizakati atau lalai untuk dizakati. Maka Fatimah langsung melepaskan kalung emasnya sambil berkata kepada Hindun, ini sebenarnya hadiah dari Abu Hasan, maksudnya Ali bin Abi Thalib, suaminya yang belikan radhiyallahu anhu majma'in. Lalu Nabi SAW masuk bertemu dengan Fatimah dan di tangan Fatimah ada kalung itu. Tanpa banyak bicara, langsung saja Nabi SAW mengatakan, wahai Fatimah, apa kau bahagia? Apa kau ingin orang-orang mengatakan anaknya Rasulullah atau putrinya Rasulullah SAW memakai kalung dari emas, dari api neraka? Maka langsung Nabi SAW tinggalkan rumah tersebut dan tidak duduk. Fatimah langsung faham. Kalau Nabi SAW ayahnya tidak ingin dia menggunakan perhiasan seperti ini, khawatir nanti jangan sampai dia lupa mengeluarkan zakatnya, gitu, sehingga terancam dengan api neraka. Ini kehati-hatian. Maka pada saat itu pun, ya, Fatimah tanpa menunggu, sebuah inisiatif yang sangat baik sekali, dia langsung menjual emas tersebut dan membelikan budak, lalu budak itu dibebaskan. Ya. Jadi di sini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah kehati-hatian Nabi SAW terhadap orang yang dibawa naungan dia, dan mengajak sekaligus anaknya agar hidup lebih sederhana, gitu kan? Radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha. Pelajaran yang ketiga adalah sikap ya, jelas dan segera ya dalam mengambil keputusan. Bagi orang yang tertunda dalam mengerjakan sebuah ibadah itu sangat baik. Perhatikan riwayat-riwayat yang sudah kita bacakan. Riwayat yang pertama tadi, wanita yang datang sama anaknya pakai gelang besar dari emas. Nabi SAW tanya, ini sudah keluarkan zakatnya? Dia bilang belum. Kata Nabi SAW, apa kau mau diberikan oleh Allah SWT 2 gelang juga dari api neraka pada hari kiamat? Maka segera di sini dia tanggap sekali, langsung dia lepaskan dan dia mengatakan ini untuk Allah dan Rasulnya. Perhatikan bagaimana sikap ini, luar biasa gitu. Ya, daripada saya pikirin lagi zakatnya, sudah saya sedekahin aja. Lebih baik emas ini saya bawa ke akhirat, ya. Sedekah lillahi ta'ala udah. Riwayat yang lain, ya. Ini Fatimah radhiyallahu anha. Bagaimana pelajaran yang luar biasa di sini. Padahal Fatimah tahu sebenarnya emas halal untuk dipakai oleh muslimah, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Tapi dalam bentuk kehati-hatian supaya jangan salah, apalagi ayahnya sudah memberikan singgungan gitu. Ayahnya tidak mengatakan, Nabi SAW tidak mengatakan, apa kau sudah keluarin zakatnya, hai Fatimah. Langsung saya to the point, Nabi SAW seakan-akan memberikan gambaran, ini nanti khawatir kau lupa, akhirnya dipakaikan ya, kalung dari api neraka, sudah nggak usah pakai. Karena umumnya biasa orang kalau
banyak perhiasan seperti ini kan lalai, jadi lalai. Ya, mereka jadi lalai. Lalai dalam arti kata lalai memberikan haknya emas, cincin ataupun gelang atau kalung ini, karena dia pakai setiap hari jadi dia lupa misalnya. Atau memang bisa membuka pintu-pintu yang lain, seperti misalnya pintu kesombongan, ya. Tentu tidak semua orang, tapi umumnya orang begitu. Berbangga-bangga, dan ini berbahaya sekali. Ya, ini berbahaya sekali. Makanya sikap tanggapnya Fatimah ini luar biasa. Beliau langsung melepaskan kalung itu, langsung dijual, langsung dibelikan budak dan dibebaskan. Supaya jadi pahala gitu. Ya. Kalau riwayat tadi, wanita yang di riwayat pertama menyedekahkan langsung kepada Rasulullah, memberikan kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya terserah Nabi mau jadikan untuk apa gitu ya. Jadi sedekahkan kemana gitu. Kalau Fatimah justru bebasin budak. Dan perhatikan bagaimana respon Nabi SAW sebagai ayah. Ya. Beliau mengatakan setelah mendengar itu, kalau Fatimah udah jual, kemudian beli budak lalu dibebasin, kata beliau, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Bukan berarti di sini maknanya Fatimah radhiyallahu anha kalau pakai kalung itu masuk neraka. Tidak. Tapi Nabi SAW lebih umum membahas. Dengan tidak ada kalung emas itu, berarti secara otomatis tidak perlu dipikirkan zakatnya. Gitu kan? Karena tidak ada pada dia. Nah, berarti aman, selamat dari api neraka, khusus di poin masalah zakat ini. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi bukan berarti Fatimah tadinya kalau pakai kalung emas itu masuk neraka. Tidak. Tapi justru Nabi SAW bicara secara global. Artinya dengan tidak ada kalung itu, tidak perlu lagi dipikirkan zakatnya dan secara otomatis juga selamat ya dari api neraka. Allahu a'lam. Baik, kita melanjutkan teman-teman sekalian ke hadis nomor 19. Dan urutan 772 dari awal kita belajar. Yang berbunyi, tentu hadis ini hadis sahih ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuhalliqa habibahu halqatan min nar, falyuhalliqhu halqatan min dhahab. Wa man ahabba an yutawwika habibahu tawqan min nar, falyutawwikhu tawqan min dhahab. Wa man ahabba an yusawwira habibahu siwaran min nar, falyusawwirhu bisiwari min dhahab. Walakin 'alaikum bil fiddati fal'abu biha." Artinya, barang siapa ingin memberi cincin kepada kekasihnya, ya, dengan cincin dari api neraka kelak, maka hendaklah dia memberinya cincin dari emas. Barang siapa ingin memberi kalung kepada kekasihnya dengan kalung dari api neraka, maka hendaklah dia memberinya kalung dari emas. Dan barang siapa ingin memberi gelang kepada kekasihnya dengan gelang dari api neraka, maka hendaklah dia memberinya gelang dari emas. Akan tetapi, hendaklah kalian menggunakan perak, bermain-mainlah dengannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Nabi SAW ya, menganjurkan agar seseorang itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Yang dimaksud di sini kekasih adalah bisa istrinya, bisa ibunya, bisa saudarinya, bisa anak perempuannya. Ya. Dari hadis ini kalau kita ambil secara zahirnya, kelihatannya, seakan-akan Nabi SAW melarang emas. Ya. Jadi kalau kasih emas seperti memberikan sesuatu dari api neraka. Tapi kita coba lihat bagaimana Syekh Albani rahimahullah, di situ ada yang bagi pegang bukunya. Setelah dikatakan hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, dalam kurung pendikte berkata, Syekh Albani mengatakan, hadis-hadis ini yang tercantum padanya ancaman terhadap wanita yang berhias perhiasan emas mengandung beberapa kemungkinan takwil. Ya. Yang pertama, ia mansuh karena terdapat dalil sahih dibolehkan wanita berhias dengan emas. Maksudnya, hadis-hadis ini terhapus secara hukum larangan wanita pakai emas karena ada dalil-dalil yang jelas membolehkan wanita pakai emas, gitu kan? Yang kedua, bahwa itu berlaku, ancaman-ancaman ini berlaku untuk wanita yang tidak membayar zakatnya, bukan untuk yang membayar zakatnya. Ini didukung oleh hadis Amr bin Shu'aib, Aisyah dan Asma radhiyallahu anhum majma'in. Ya, jadi sebagaimana sudah kita jelaskan tadi di awal, emas itu dasarnya boleh bagi wanita. Dan hadis-hadis ini lebih cenderung menjelaskan ancaman bagi orang yang tidak menzakatinya. Lalu dikatakan di sini, para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa dia mewajibkan zakat perhiasan.
Ini juga adalah pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Sa'id bin Musayyib, Atha, Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Shaddad, Maimun bin Mihram, Ibnu Sirin, Mujahid, Jabir bin Zaid az-Zuhri, Sufyan al-Thawri, Abu Hanifah dan murid-muridnya. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Ibnul Munzir. Di antara yang mengatakan tidak wajib zakat adalah Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Asma binti Abi Bakar, Aisyah, Sya'bi, Al-Qasim bin Muhammad, Malik, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaidah. Ibnu Munzir berkata, Asy-Syafi'i mengatakan pendapat kedua ini sewaktu di Irak. Kemudian dia mengatakan pendapat sewaktu di Mesir. Dia mengatakan ini termasuk perkara di mana aku beristikharah kepada Allah. Al-Khattabi berkata, yang zahir dari ayat-ayat adalah pendukung pendapat yang mewajibkannya. Dan ia didukung pula oleh athar, riwayat-riwayat hadis. Ya. Dan yang tidak mewajibkannya memiliki pertimbangan tersendiri yang didukung oleh sebagian athar. Dan membayarnya adalah lebih berhati-hati, wallahu a'lam. Ya, jadi pendapat ulama berbeda tentang masalah perhiasan di zakat atau tidak. Tapi zahir hadis jelas sekali ya, membawa kita kepada pendapat yang lebih hati-hati membayar zakat perhiasan tersebut. Ya, ini Syekh Albani mengatakan takwil yang kedua. Takwil yang ketiga dari hadis ini bahwa itu berlaku untuk wanita yang berhias dengannya dan menampakkannya. Ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud dari Rabi'i bin Hiraish dari istrinya, dari saudara perempuan Hudzaifah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaran nisa, ma lakunna fil fiddati ma tahallayna bihi, ama innahu laysa minkunna imra'atun tatahalla dhahaban wa tudhiruhu illa udzibat bihi. Wahai para wanita, tidakkah cukup bagi kalian ya pada perak untuk kalian gunakan berhias? Tanda tanya. Ketahuilah bahwa tidaklah seseorang wanita dari kalian berhias dengan emas dan menampakkannya kecuali dia akan disiksa karenanya. Saudara perempuan Hudzaifah bernama Fatimah. Dan di sebagian jalurnya An-Nasa'i dari Rabi'i, dari seorang wanita, dari saudara perempuan Hudzaifah, dia memiliki beberapa saudara perempuan yang bertemu dengan Nabi SAW. An-Nasa'i berkata, bab dibencinya wanita menampakkan perhiasan dan emas. Kemudian dia membukanya dengan hadis Uqbah bin Amir yang berbunyi, anna Rasulullah SAW kana yamna'u ahdahu al-hilyata wal-harir wa yaqul in kuntum tuhibbuna hilyatal jannati wa hariraha fala talbasuha fid dunya. Bahwa Rasulullah SAW tidak membolehkan perhiasan dan sutra bagi keluarganya, dan beliau bersabda, jika kalian menginginkan perhiasan dan sutra surga, maka jangan kalian memakainya di dunia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia berkata sahih berdasarkan syarat keduanya atau Bukhari dan Muslim. Kemudian An-Nasai meriwayatkan di bab lain hadis Thauban di atas dan hadis Asma. Maksudnya di poin ketiga kemungkinan takwil daripada hadis-hadis tadi ancaman ya. Kata Syekh Albani. Jadi yang pertama hukum-hukum tadi hadis-hadis ini terhapus dengan hadis-hadis bolehnya wanita pakai perhiasan. Ya. Kemudian yang kedua tentang yang wajib memberikan zakat adalah ya, kalau yang mengeluarkan zakat perhiasannya maka tidak kena ancaman tersebut. Yang ancaman hanya kena ancaman tadi gelang dari api neraka gitu kan, atau masuk neraka. Ini bagian tidak mengeluarkan zakatnya dan sempat meninggal, tidak sempat taubat. Makna takwil yang ketiga dari hadis-hadis yang tadi sudah kita bacakan semua tentang ancaman gelang dari api neraka dan seterusnya adalah beliau mengatakan ini kemungkinan ya ditekankan sekali bagi orang yang sengaja emasnya itu dipakai dan digunakan di halayak umum gitu. Nah itu yang kemungkinan besar masuk dalam ancaman ini karena riwayat-riwayat yang sudah kita bacakan menunjukkan wanita yang menggunakan ya, dan menampakkan seperti itu. Itu yang dimaknakan, ditakwilkan oleh beliau di sini. Ini takwil yang ketiga daripada makna hadis tadi ya. Dan diambil juga dari perkataan An-Nasa'i yang mengatakan bab dibencinya wanita menampakkan perhiasan dari emas. Ya, kalau dia tampakkan maka ini kena ancaman tadi. Ini takwil yang ketiga gitu kan. Dan ada riwayat tadi yang terakhir kita baca yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yaitu Nabi SAW ya, kurang lebih tadi maknanya bahwa Rasulullah SAW tidak membolehkan perhiasan dan sutra bagi keluarganya. Dan beliau bersabda, jika kalian menginginkan perhiasan dan sutra surga, maka janganlah kalian memakainya di dunia. Di sini bukan Nabi SAW mengharamkan, tapi Nabi SAW dalam bentuk kehati-hatian mengatakan kalau kalian mau lebih aman, maka tinggalkan saja. Karena
Ada hitungan zakat, kalau kalian lalai maka kena ancaman, atau juga kalian akan aman dari sifat-sifat yang lain seperti sombong, ya, pamer dan seterusnya. Ya. Ini yang dimaksudkan di sini. Tapi secara umum boleh digunakan kalau dia di depan pasangan, kalau pasangan memang suka. Ya. Karena ada orang subhanallah memang dia pakai untuk pamer gitu, untuk menunjukkan kekayaannya, untuk kesombongannya. Ini dekat sekali dengan ancaman-ancaman gitu kan. Hati-hati sekali. Minimal kalau dia tidak kena bab, kalau dia sudah mengeluarkan zakatnya maka bisa masuk dalam bab ria, sombongnya. Nah, ini berbahaya. Dan kata Nabi SAW tidak akan mencium bau surga. Bukan lagi masuk orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Kemudian takwil yang terakhir kata Syekh Albani rahimahullah yang keempat, bahwa Nabi SAW hanya melarang darinya di hadis gelang-gelang dan cincin besar. Karena melihat ukurannya yang besar, karena ia adalah pemicu kesombongan dan keangkuhan, dan hadis-hadis lainnya dibawa kepada makna ini. Dalam kemungkinan keempat ini terdapat sesuatu. Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah SAW naha an lubsi dhahabi illa muqatta'an. Bahwa Rasulullah SAW melarang memakai emas kecuali yang terpotong. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasai meriwayatkan dari Abu Kilabah dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW naha an rukubun nimar. Ya. An rukubin nimar wa an lubsi dhahabi illa muqatta'an. Bahwa Rasulullah SAW melarang menaiki kulit macan, ya, atau menunggangi, ya, macan, dan memakai emas kecuali yang terpotong. Abu Kilabah tidak mendengar dari Muawiyah, akan tetapi An-Nasai juga meriwayatkan dari Qatada dari Abu Shaykh bahwa dia mendengarkan dari Muawiyah, lalu dia menyebutkan sepertinya, dan ini adalah tersambung. Abu Shaykh adalah rawi thiqah yang terkenal. Artinya, kemungkinan makna hadis-hadis yang tadi sudah kita bacakan semua, ancaman gelang dari api neraka, ya, ancaman neraka bagi wanita yang pakai emas, itu dibawa maknanya adalah bagi yang sengaja pakai ukuran besar-besar. Ada orang mungkin terlalu besar, gelangnya tebal, ya, cincinnya tebal, besar. Nah, ini lebih kepada membawa kepada keangkuhan, kesombongan, sebagaimana tadi sudah kita singgung. Ini bisa bermakna juga. Ya. Dari sini teman-teman sekalian, kita bisa simpulkan bahwasanya sebagai kehati-hatian, kita katakan bahwasanya halal emas dan sutra, terutama emas, ya. Sutra karena dimasukkan dalam hadis yang sama. Nabi SAW pernah mengangkat emas dan sutra lalu mengatakan dua benda ini haram bagi laki-laki umatku dan halal bagi perempuannya. Maka kita katakan itu halal untuk digunakan oleh kaum wanita. Perhiasan, ya. Sebagai perhiasan gitu. Dan dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau ada di antara wanita yang mau lebih hati-hati lagi dan dia menghindari perhiasan emas ini, dalam arti kata, ya udah, dia berhias dengan yang lain, ya. Maka itu jauh lebih baik lagi. Diambil daripada tadi hadis Fatimah radhiyallahu anha. Bagaimana sebenarnya dia tahu itu dibolehkan, tapi kehati-hatian, maka dia menghindari. Karena orang tidak bisa kontrol dirinya, ya. Takut lupa tentang masalah zakatnya, takut nanti, ya, dia masuk dalam bab sombong dan yang sejenisnya. Ya, itu yang disebutkan di sini dalam masalah zakat perhiasan. Baik, kita insya Allah akan masuk ke bab baru, bab ketiga. Anjuran bekerja mengurusi zakat dan sedekah dan ancaman melakukan penyelewengan dan pengkhianatan padanya. Dan anjuran untuk tidak berpartisipasi bagi yang tidak yakin bisa menjaga diri dan keterangan tentang orang-orang yang memungut pungli, upeti, dan penanggung jawab urusan masyarakat. Jadi ini memang bab panjang berhubungan dengan masalah amil zakat, ya.